Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga itu pasti selalu ingin berbuat apa saja yang menyenangkan hatinya. Betul tidak? Saya tidak percaya kalau ada di antara kita mengaku anaknya, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, lalu kita tidak berusaha untuk mengerjakan apa yang dia sukai. Saya tidak percaya itu. Nah, selama kita hidup, kira-kira apa yang saudara temukan? Satu hal saja yang bisa membuat dia senang kalau kita ngerjakan itu. Nah, kalau ada di antara saudara sedang bingung dengan pertanyaan itu, hari ini Tuhan akan jawab kepada kita. Seringkali kita dibingungkan dengan konsep terlalu banyak kehendak Tuhan. Betul tidak? Yang mana? Kalau kita dengar ada nasihat, ada orang memberi kita arahan, ya lakukan kehendak Tuhan. Tapi yang mana? Betul, terlalu banyak. Nah, hari ini kita akan berusaha untuk mengerti satu hal ini, saudara. Karena ini kerinduan Tuhan yang paling besar. Kita coba melihat begini. Dari sepanjang kehidupan Tuhan Yesus selama dia di dunia, kira-kira apa permintaan Tuhan Yesus kepada kita? Waktu itu tentu kepada murid-muridnya, ya, yang sampai sekarang ini belum terpenuhi. Dan buat saudara permintaan itu yang paling besar dari Tuhan Yesus. Saya harap mengerti pertanyaan ini. Saya ulangi lagi. Seberapa banyak saudara pernah membaca 4 Injil, lalu ada begitu banyak permintaan yang Tuhan Yesus berikan. Salah satu contoh, dia berdoa supaya kita jadi satu. Oke? Nah, bukan itu yang saya maksud. Tapi ada satu permintaan yang dia berikan kepada kita untuk kita buat. Itu yang belum pernah terjadi sampai hari ini selama dia hidup di dunia. Dan sebetulnya itu hal yang gampang, karena semua kita pasti tahu permintaan itu. Ada yang bisa jawab dulu? 1-2 orang? Anda? Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Oke. Baptislah mereka. Yang lain tadi saya dengar di sini amanat agung, sama tadi itu. Nah, itu yang akhir. Yang awal-awal dia pelayanan, dia minta satu hal itu. Sekarang masih ingat doa Bapa kami? Atau di dalam doa Bapa kami ada satu permintaan Tuhan. Dan permintaan itu hanya kita yang bisa mengerjakannya. Coba ingat di dalam doa Bapa kami. Jangan bilang beri makanan kami, jangan mikir makan terus. Bukan itu. Di dalam doa Bapa kami ada satu permintaan Tuhan Yesus untuk kita. Ampunilah, bukan. Nah, datanglah kerajaanmu. Selama beberapa bulan ini di dalam gereja saudara, setiap Senin ada program tentang keluarga. Nah, masalah keluarga saudara itu menyatu dengan konsep doa itu, datanglah kerajaan. Jadi Tuhan Yesus menyuruh kita minta kepada Bapa di surga supaya kerajaannya itu datang ke bumi. Nah, ini yang belum terjadi sampai hari ini. Amanat agung, pergilah kamu. Boleh dikatakan semua gereja di dunia mengerjakan itu. Bentuk-bentuk penginjilan, misi, dana misi, doa, dan semuanya. Doa Yesus supaya kita jadi satu. Banyak gereja yang mengusahakannya. Tapi sedikit sekali gereja yang memikirkan bagaimana datanglah kerajaanmu itu segera terwujud di muka bumi. Coba saudara saya balik dulu. Kalau kita gagal memindahkan surga ke bumi sesuai permintaan Tuhan Yesus, berarti kalau kerajaan surga tidak segera turun ke bumi, maka kerajaan siapa yang nyata di bumi? Kerajaan setan. Dan itu betul. Coba saudara lihat. Saya tanya ini ya, menurut saudara, Injil atau narkoba yang lebih laku? Aneh bukan? Saudara tahu narkoba itu mahalnya luar biasa. Saya bukan bandar tapi tahu harganya kok. 1 gram sabu-sabu itu 1.480.000. Berapa ratus persen dari harga emas? Mahal segitu. 1 gram saudara. Maka itu tiap hari kita nggak pernah tidak
pasti dengar berita tentang orang nyelundupkan itu, tentang orang itu, soal narkoba. Mahal, dampaknya luar biasa, merusak, membunuh, betul. Tiap hari pasti ada orang yang ditangkap. Siapa yang ikuti berita 3 hari yang lalu, pemerintah segera akan mengeksekusi sekian banyak kasus-kasus narkoba yang sudah divonis mati tapi belum dieksekusi. Juli yang lalu kami dari Nusa Kambangan ketemu dengan beberapa orang yang divonis mati karena narkoba. Saya agak lama kali ini tidak ke Nusa Kambangan, dan begitu balik kaget. Ada penjara baru yang ke-6 di Nusa Kambangan, disebut SMS. SMS itu singkatan Super Maximum Security. Ketat sekali untuk masuk ke situ. Ada 4 pintu, kami diperiksa betul. Nah di situ kami ketemu Gunawan Santoso, yang pembunuh mertuanya sendiri dari Asaba itu. Dia sudah bertobat, saudara. Hidupnya berubah luar biasa, kesaksiannya sangat indah, dan dia sudah siap untuk mati. Dia tahu salah. Di situ saya ketemu 3 terpidana mati karena narkoba dari Nigeria. Nah satu namanya Okudeli. Ternyata dia penggubah lagu yang hebat sekali. Dia sudah fasih berbahasa Indonesia karena terlalu lama dihukum di situ. Waktu dia nyanyi beri kesaksian, kami semuanya menangis. Bagaimana dia sudah siap untuk jumpa Tuhan. Nah saya ketemu Aheng juga di situ. Aheng orang Pontianak yang punya pabrik sapu-sapu terbesar di dunia, saudara. Bayangkan pabrik sapu-sapu terbesar di dunia dari di Jakarta. Keren gak orang Indonesia ini? Aheng yang ketangkap berapa banyak itu sapu-sapunya. Dia pengarang lagu bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Dia nyanyi juga di situ. Jadi waktu kami masuk kebaktian di situ, kami ini mikir. Saya ngajak 2 orang yang belum pernah ke Nusa Kambangan. Mereka bingung, ini di penjara atau tidak? Karena suasana ibadahnya meriah sekali. Di setiap LP dari 6 itu semuanya ada gereja, ada masjid. Tapi yang SMS ini ada masjid gede, satu-satunya gereja di Nusa Kambangan yang pakai AC, dan ada kelenteng besar sekali di situ. Kenapa? Karena banyak Chinese-nya ditangkap di situ dan mereka bangun kelenteng itu. Saya bilang keren betul gereja ini, lebih keren dari gereja saudara ini, gedung ini. Terus saya tanya, uang dari mana? Jangan rame-rame, uang dari mereka. Ya uangnya sabu-sabu itu. Karena dari mereka sendiri yang bangun, bukan dari pemerintah. Bayangkan, yang mahal, dampaknya mengerikan. Orang yang kena itu dihukum, yang rusak hidupnya, hancur keluarganya, betul tidak? Yang sakau, yang sakit, yang gila. Secara logika harusnya laku nggak barang itu kalau seperti itu akibatnya? Secara logika laku nggak seharusnya? Tidak. Tapi kenapa laku? Ngerti pertanyaan ini? Kenapa laku? Karena setan ada di situ. Sekarang saya bandingkan, Injil gratis, saudara. Betul tidak? Injil itu gratis, dan kita tahu akibatnya. Cepat jawab. Kalau orang terima Injil, apa saja akibatnya? Cepat, 1. So, masuk surga, betul. Apalagi sukacita, terus damai sejahtera, apalagi? Ayo cepat, hidup baru, betul. Ayo yang lain. Nah saudara, bagaimana mau jadi sales kerajaan surga yang baik, yang mau dijual aja nggak tahu, ditawarkan orang, akibatnya apa? Oke, gratis, dampaknya hebat, tidak laku. Kalau saudara orang bisnis, saya pakai bahasa bisnis, saudara kan ngerti bagaimana dalam ilmu bisnis yang mahal, bahkan sangat mahal, akibatnya jelek total, laku keras. Yang satu ini gratis, dampaknya luar biasa merubah orang, tidak laku. Dalam ilmu bisnis, yang salah siapa? Ayo cepat jawab. Siapa yang salah? Marketingnya, betul. Ada lagi, ada 2 lagi. Marketingnya paling goblok, udah. Betul tidak? Saudara tahu setan itu nggak punya kelas-kelas marketing, tapi hebat sekali mereka. Kedua, siapa yang salah? Salesnya, betul. Yang ketiga siapa? Manajernya, betul. Nah, coba kita lihat. Kalau gitu, siapa marketingnya Injil? Siapa salesnya Injil? Siapa manajernya Injil? Jawab. Loh, siapa itu? Kita semua.
Loh betul nggak saudara? Betapa gobloknya kita ini. Bukan yang di depan, semua kita. Jangan nunjuk depan. Enak saja semua kita. Oh di depan. Salah itu konsepnya. Semuanya, kita semuanya pokoknya. Betul nggak? Mau nggak cuma dituduh? Semua kita toh yang salah. Saudara, kita boleh tertawa, tapi ini masalah terbesar dalam gereja Tuhan. Betul tidak, saudara? Saya pernah mikir begini, coba ini renungkan. Setan itu punya visi yang jelas, bukan? Loh, betul tidak? Kalau setan nggak punya visi, mereka nggak akan berhasil seperti sekarang ini. Pornografi, narkoba, judi, alkohol, dan sejenisnya luar biasa. Mereka hebat dalam marketing, mereka hebat dalam sales, mereka hebat dalam manajer-manajer itu. Nah, lihat ini. Kalau kita tidak pernah mengakui akan kekurangan kesalahan kita selama ini, betapa jahatnya kita. Demi visinya yang hebat itu, setan gak pernah buka sekolah dosa. Nah, kalau ada sekolah dosa, siapa mau sekolah? Tapi gereja demi amanat agung yang Yesus Tuhan berikan kepada kita, perintah, pergilah kamu, beritakan Injil. Maka gereja buka sekolah-sekolah Injil, sekolah Alkitab, sekolah teologi, kelas-kelas yang luar biasa. 2 hari lalu saya ketemu kelompok Hagai, institut hebat sekali. Coba kurang apa yang gereja buat ini? Yang gak punya sekolah dosa bisa laku keras di dunia. Gak pakai iklan. Gereja pasang iklan. Betul tidak? Gereja punya sekolah Alkitab hebat, bayarnya mahal-mahal lagi. Kenapa Injilnya gak laku? Maka itu kalau kita tidak mau merubah cara pelayanan kita dan tetap dengan cara-cara yang konvensional saja, yang lama saja, setan tertawa melihat kegoblokan kita yang gak habis-habis ini. Maka itu kita harus merubah. Nah, celakanya gereja gak mau berubah, ngotot saja dengan prinsip yang lama. Maka itu kita kalah terus. Hari ini kita belajar bahwa untuk mengalahkan iblis itu yang punya kerajaan setan, caranya cuma satu, datangkan kerajaan surga. Betul nggak? Sebagai counterpartnya, datangkan kerajaan surga ke bumi ini. Nah, sekarang kita akan melihat kepada siapa dan bagaimana Tuhan mempercayakan kerajaannya itu untuk kita. Oke? Kita lihat sekarang Lukas 12. Sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sejak ribuan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini belum terjadi. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga itu pasti selalu ingin berbuat apa saja yang menyenangkan hatinya. Betul tidak? Saya tidak percaya kalau ada di antara kita mengaku anaknya, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, lalu kita tidak